Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Haleluya, lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan, dekat kemuliaan yang menyertai Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, pada anugerah Tuhan kita ada di bulan Oktober, minggu pertama. Di bulan ini kita percaya bahwa semua karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan hikmat dan kepintaran kita, tetapi semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan yang bersyukur. Kita memberikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita dengan hati yang bersyukur, kita boleh makin berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan ambil alih setiap apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan kepadamu, Allah yang besar, dahsyat dan luar biasa. Kami mau menceritakan segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kami, penebus dosa kami, Allah yang terus memelihara, menjaga, melindungi setiap hidup kami, keluarga Aisyah Ansar di tempat ini Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang menaikkan syukur kami. Kami mau Tuhan menyembah-Mu, kami mau memuji Engkau, sebab Engkau dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Kami mau menikmati jamahan Tuhan. Kami mau menikmati Engkau pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu cukup untuk kami Tuhan. Sebab Engkau yang kami rindukan Tuhan. Engkau sumber, Engkau pusat pujian dan penyembahan kami saat ini Tuhan. Tidak ada nama lain selain Engkau yang kami puji, sembah, tinggikan pada pagi hari ini. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhirnya biar terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian berdiri di atas mimbar-Mu, di atas bait-Mu yang kudus ini, biar Engkau urapi kami, Engkau kuduskan kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Seluruh sidang jemaat yang hadir Tuhan boleh bersuka cita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai boleh kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Suasana surgawi terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang kami sanjung dan tinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan segala yang Kau berikan di dalam hidup kami. Tidak dengan tangan yang hamba Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menyatakan syukur kami atas segala berkat-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa Tuhan, kami sujud menyembah-Mu, mempersembahkan seluruh hidup kami di atas sebelah-Mu yang kudus. Sebab segala yang kami miliki adalah milik Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi. Naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hamba ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku
Rasa syukur kami itu perbuatan wajah dalam hidup kami. Sama-sama katakan tidak dengar tangan yang hamba sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya Tuhan, segalanya semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik dari mana segalanya, segalanya yang ku miliki kami Tuhan, daripada persembahanku yang terbaik hanya lagi selamanya. Yesus daripadamu persembahanku yang terbaik hanya persembahan syukur. Terima kasih segala yang kami miliki, semua yang berasal dan kami bawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya jemaat sedang.
dunia ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami lebih bersorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari yang siap lebih lagi memuji Tuhan bersama katakan amin. Kita beri salam kiri salam kanan Bapak Ibu Saudara. Pancarkan senyum yang terbaik. Kamu ganteng, kamu cantik hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, kita bagi kakiku, janjimu, teramai jalan-jalanku, kebenaranmu, aku terus selamanya. Ku menantikanmu, pergi ke Tuhan sama-sama, ku kan terbang, tinggi di awan. Di atas jalan-jalan rancanganmu Tuhan, rancanganmu melebihi rancanganku. Firmanmu sungguh telah membebaskanku di jalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang dengan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Bersamamu dalam kemuliaan semua sungguh merombak, ku menambah dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu sungguh merombak, ku menambah
Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Rindu Engkau.
ku rindu menyembah Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kau wanita teman seperti rusa di musim ini. Yes, Biar tanah hati kami adalah
subur yang akan ditaburi dengan benih firman Tuhan, dan itu akan bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau rapi hamba-Mu, berikan hikmat, berikan pewahyuan. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bagi berdiri, mari kita mengucapkan bersama-sama. Kemudian iman Rasul 2-3. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk berdiri semua. Saya silakan kepada saya. Haleluya, saudara-saudaraku. Hari ini hari Minggu, 5 Oktober 2024. Sudah berapa lewat hari? 280 hari kita ada dan hidup semua. Karena anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi kita. Haleluya. Hari ini sangat khusus. Hari yang sangat khusus. Kenapa hari yang sangat khusus? Hari ini pendeta John, dia sudah melayani gereja ini selama 15 tahun hampir. Terima kasih atas pelayanan pendeta Lee dan Ibu Hang juga. Hari ini sudah masuk pendeta Juanda ya, Juanda sudah masuk. Oke, angkat tangan. Tepuk tangan semuanya. Berharap saudara semua ada dalam keadaan baik. Oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara, Allah kita begitu baik, sangat baik bagi kita semua. Sehingga kita ada, sebagaimana kita ada sampai saat ini. Wah, dan luar biasa. Saya seringkali belajar bahasa Indonesia. Saya menjadi sebagai orang Indonesia. Haleluya. Saya paling mencintai orang Indonesia dan negara Indonesia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami kembali memberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, kami buka hati kami dan pikiran kami. Kami siap diberi oleh firman Tuhan. Kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba yang musnah ini dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu kita berikan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menunggukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama hari ini adalah topik tentang apa? Depan PPT ini, iman yang besar di hadapan Tuhan. Mari kita baca topik ini bersama-sama. 1, 2, 3. Iman yang besar di hadapan Tuhan. Satu lagi coba. 1, 2, 3. Iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang paling penting untuk kita perhatikan bersama di dalam kekristenan kita adalah iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mungkin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, mengalami jawaban doa yang luar biasa, sekalipun mungkin kita punya jabatan di dalam pelayanan di dalam gereja, kita melakukan banyak hal dan sebagainya. Tanpa iman, semuanya itu tidak ada arti, tidak ada gunanya. Itu sebabnya, saudara, seringkali hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah iman kita. Hari ini kita akan belajar iman yang bagaimanakah yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan dengan harapan saudara. Melalui renungan hari ini kita akan memahami iman yang bagaimana, iman yang besar di hadapan Tuhan, dan kita akan mengalami pertumbuhan dalam iman kita ke depan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk menurunkan topik ini adalah dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sekali lagi ya, diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Semua siap? Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian bersama-sama. Terlebih dahulu saya akan membaca ayat 21. Lalu saudara membaca ayat 22. Terus seperti itu membaca teks ini sampai ayat 28 terakhir. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 15 mulai ayat 21 sampai ayat ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan meningkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan lumah-lumah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah bacakan bersama-sama adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan, anaknya sakit. Selanjutnya PPP. Oke. Sebelum kadang-kadang masalah terjadi, itulah seperti biasa. Oke, di sini. Daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon daerah yang sangat luar biasa, terkaya, jabatan lebih tinggi, ekonomi lebih tinggi, bukan miskin. Daerah itu, suatu hari Yesus Kristus mengunjungi ke sana. Apa yang membuktikan imannya besar sehingga di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar iman." Kita akan belajar iman yang seperti apa yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan setelah Yesus berkata, "Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Yang seketika itu juga anaknya total sembuh. Saudara, kalau saat ini Yesus menilai iman kita, iman yang bagaimana yang kita miliki. Sekarang Tuhan menilai iman Anda. Apakah Yesus akan menilai iman Aisyah Hansan ini sebagai iman yang besar? Sebagai iman yang besar, walaupun keadaan tidak baik, ekonomi tidak baik, lokasi tidak baik, tapi iman yang besar di hadapan Tuhan, Aisyah Hansan ini. Tentu saja iman kepada Yesus Kristus, iman yang didasari pengenalan akan Yesus Kristus, karena dikatakan di ayat 22 tadi berkata, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak tahu." Ya Tuhan, anak tahu. Jadi dia benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan sebagai anak tahu. Anak tahu artinya Kristus, Mesias. Jadi imannya itu bukan iman yang sembarangan, bukan iman kepada Allah lain, tapi iman kepada Yesus. Sekali lagi, saya berkata bahwa setiap orang punya potensi, punya kesempatan, punya iman yang besar, saudara. Maksudnya adalah iman kepada Yesus.
Karena iman di luar Yesus itu iman yang akan binasa, akan hancur. Saudara-saudara di sini, cek dulu iman kita. Cek dulu iman kita. Cek dulu iman kita. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman di dalam hanya Yesus Kristus. Iman kepada Yesus itulah yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Dia beriman kepada Yesus. Saat ini saya menegaskan kepada saudara bahwa sesulit apapun, seberat apapun masalah kehidupan saudara, sebesar apapun persoalan kehidupan saudara, saya mau menegaskan saudara bahwa kuasa Tuhan sanggup menyelesaikan itu semua. Saya membaca tulis ini sangat luar biasa. Kuasa Tuhan sanggup menyelesaikan itu semua total. Wah, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup membebaskan saudara dari masalah yang menjerat kehidupan saudara. Seperti perempuan Kanaan ini, jika saudara hidup dalam iman, jika saudara saat ini dimanapun berada, jika saudara-saudara hidup dalam iman, saat ini saudara, yang saya rindu kita belajar adalah iman yang bagaimanakah? Iman yang besar di hadapan Tuhan. Otokeo. Tahukah bagaimanakah iman yang besar di hadapan Tuhan? Otokeo. Bagaimanakah? Saat ini, saudara, saya rindu kita belajar. Ada 3 bukti. Barang bukti? 3 bukti. Iman yang besar di hadapan Tuhan untuk kita miliki dalam hidup kita, untuk kita belajar dan aplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh dalam iman dan akhirnya kita akan menyaksikan perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam iman yang besar di hadapan Tuhan. Hal pertama kita judul, tidak ingat? Oke, judul baca bersama-sama 1, 2, 3. Iman. Satu lagi. 1, 2, 3. Di ayat 22 ini dapat Yoni siapa? Baca 22. Suara keras. 1, 2, 3. Begini bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia tambah itu. Depan siapa? Ini perempuan Kanaan. Saudara, iman yang besar itu adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Satu lagi, iman yang besar pertama adalah iman yang mengharapkan belas kasihan
kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Ada hal yang seringkali menurut saya salah mengerti tentang iman, saudara. Di mana orang-orang berpikir bahwa berpuasa itulah iman, bukan? Tidak. Tidaknya iman besar. Sebagai orang beriman ini, dia mendasarkan imannya kepada belas kasihan, bukan dirinya sendiri, bukan kepada kekuatannya berimajinasi, tetapi imannya dia letakkan kepada permohonan akan belas kasihan Tuhan. Karena Allah menetapkan belas kasihannya, karena Allah menetapkan mujizatnya, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Kalau kita punya hati belas kasihan kepada Tuhan, tapi sampai sekarang ini kita belum punya belas kasihan, hanya kuat, hanya imajinasi. Bagaimana memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan? Harapkanlah segala sesuatu oleh belas kasihan. Itulah orang yang beriman besar yang menjadi pengharapan. Hanyalah belas kasihan Tuhan, hanyalah belas kasihan Tuhan saja. Orang yang beriman besar adalah orang yang mengharapkan sempurna belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan. Itulah bukti iman yang besar yang beriman. Kemudian selanjutnya, yang kedua, judul baca 1, 2, 3. Iman yang sesuai penyembahan kepada Allah. Satu lagi, keras, suara keras. 1, 2, 3. Iman yang disertai penyembahan kepada Allah. Kemudian yang kedua, saudara, bukti iman yang besar di hadapan Tuhan itu ada ayat 25. Ini hari ini saya mau Kristi nanti sudah sembuh ya. Ibu Kristi, silakan 25 ayat, silakan. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Satu lagi. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saya mau sudah sembuh. Nanti bukti kepada orang lain. Banyak jiwa-jiwa kembali lagi. Amin. Ketika perempuan ini berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Mendekat, menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah. Saudara semua, baca ini. 1, 2, 3. Tuhan, tolonglah aku. Satu lagi. Tuhan, tolonglah. Satu lagi. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah Aisyah Ansari. Yang kedua, ciri yang besar saudara adalah iman yang disertai penyembahan kepada Allah. Itu yang dilakukan perempuan ini saat dia memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi seakan-akan Tuhan tidak peduli.
Bahkan Tuhan berkata di ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan perempuan itu non Israel. So, dia adalah orang Melayu. Artinya apa? Yesus sedang berkata bahwa aku datang bukan untuk kamu, tetapi datang untuk orang Israel. Bukan kamu, bukan kamu. Untuk Israel, bukan kamu. Keluar, keluar. Tetapi ketika didengar oleh perempuan itu, yang dia lakukan ayat 25 tadi, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus, mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Jadi sekalipun perempuan ini diabaikan, abaikan kau yang diabaikan, bukan diabaikan, bahkan Yesus, aku datang kepada orang Israel, bukan kepada orang Israel, bukan kamu, keluar. Perempuan ini tidak benar. Wah, sekalipun terjadi itu, perempuan itu tidak menyerah, malah dia mendekat dan menyembah Yesus, menyembah Yesus, mendekat, menyembah Yesus. Dia buktikan iman yang besar itu dengan menyembah Yesus, sekalipun harapannya belum terjadi. Saudara, seringkali ciri orang yang beriman itu terbukti ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, ketika doanya belum dijawab, ketika perjuangannya gagal, dan sebagainya. Akhirnya itu membuat dia mundur dari Tuhan, membuat dia menjadi dari Tuhan, menjauh dari Tuhan ketika harapan-harapannya tidak terjadi. Tetapi perempuan ini berbeda, saudara. Ketika permintaannya tidak dikabulkan, Yesus sepertinya mengabaikan. Maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu. Begitu kira-kira. Tetapi perempuan ini tidak menolak. Dia tetap datang dan tersungkur di kaki Yesus dan memohon pertolongan Yesus. Dia menyembah Yesus. Dia tidak benar, sekalipun pada awalnya sepertinya memujikan, tapi dia tidak benar. Dia terus berjuang, bahkan dia akan untuk menyembah Tuhan. Saudara, ciri iman yang besar yang kedua adalah di mana orang yang beriman besar adalah orang yang terus menyembah Tuhan, terus berdoa Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun keinginan kita, sekalipun doa kita belum dijawab, orang yang beriman besar adalah orang yang selalu mendekat
mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saat ini doa saudara belum dijawab? Mujizat yang saudara harapkan belum terjadi? Dan adakah saudara merasa kecewa dan undur dalam mengikut Tuhan? Jangan sampai saudara, jangan lakukan saudara. 그러지 마세요. 그렇게 하지 마세요. tahu kan? Jangan sampai saudara. 그러지 마세요. 근데 그러지 마세요. jangan sampai, jangan lakukan saudara. Pastor, jangan sampai saudara, jangan lakukan saudara. Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan ketekunan di dalam menyembah Tuhan. Iman yang disertai dengan bukti bahwa tidak pernah menyerah. Tetap bertekun untuk menyembah Tuhan saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara di tengah keluarga, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Kalau saat ini sepertinya semuanya mengecewakan, jangan pernah undur hati. Jangan sampai saudara. Tapi dalam semua situasi itu malah seharusnya seperti perempuan Adam ayat 25 ini. Tetapi perempuan itu mendekat pada dia diabaikan. Tetapi dia malah semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mendekat saudara, dia kemudian menyembah, menghormati Yesus. Saat semua mengecewakan di sana, seharusnya kita semuanya mengecewakan di sana, maka kita semuanya mengucapkan di sana untuk menyembah Tuhan. Itulah iman yang besar. Saat ini adalah iman yang besar di dalam hidup saudara. Itu bukti kedua saudara. Kemudian yang ketiga, judul baca semuanya di depan PPT ini. 1, 2, 3. Imannya dengan kerendahan hati. Satu lagi. Imannya dengan kerendahan hati. Di ayat 27 bersama-sama. Satu lagi baca. 1, 2, 3. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan pertama yang jatuh dari jatuhan. Di ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikan kepada anjing ini sebagai gambaran bahwa tidak patut mujizat yang disediakan bagi orang Israel dan kemudian diberikan kepada non-Israel. Sekali lagi, iman perempuan itu diuji. Seringkali dia diuji, diproses. Tetapi yang luar biasanya di ayat yang ke-27 tadi perempuan ini berkata-kata, benar Tuhan, benar Tuhan. Namun anjing itu, saya adalah anjing. Tidak apa-apa. Saya
sudah menjadi anjing. Tidak apa-apa. Hadapan Tuhan saya orang yang berdosa, saya menjadi anjing. Tidak apa-apa. Makan domba-domba yang jatuh dari meja Tuhan. Dia mau menegaskan bahwa ya Tuhan memang mujizat itu. Memang Engkau datang untuk umat Israel saja. Tetapi dia berkata anjing itu 5 domba yang jatuh dari meja Tuhan. Artinya dia mau menegaskan bahwa rindu dan butuh sedikit mujizat saja. Sedikit mujizat saja. Sedikit porsi saja. Porsi saja. Cukup. Maka berkata besar akan terjadi. Itu sebabnya dia berkata, tapi anjing itu makan lemah-lemah jatuh dari meja Tuhan. Itu adalah kerendahan hati. Itu adalah kerendahan hati hadapan Tuhan. Begitu luar biasanya hati perempuan ini, sehingga sekalipun sudah diuji berkali-kali, dia tetap konsisten, dan kali ini dia buktikan imannya dengan kerendahan hati. Ketika Yesus berkata, tetapi Yesus menjawabnya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak. Wah, kalau saat ini terjadi, hal itu terjadi kepada saya, bagaimana respon kepada Tuhan? Tetapi kemudian perempuan itu berkata, 5 saja. 5 saja Tuhan. Itu pun sudah mengerjakan mujizat yang besar. Artinya, sekali lagi saudara, bahwa perempuan itu membuktikan imannya dengan kerendahan hati. Saya mau hadapan Tuhan Aisyah dengan kerendahan hati. Kalau saudara punya kerendahan hati hadapan Tuhan, semuanya menjawab, semuanya sukses, semuanya terjadi yang besar. Kemudian apa yang terjadi saudara ketika perempuan itu bisa membuktikan imannya sebagai iman yang besar di hadapan Yesus, maka mujizat terjadi. Anaknya disembuhkan total. Mujizat Allah digenapi di dalam kehidupan perempuan itu. Karena imannya besar. Apa bukti imannya besar? Dibuktikan imannya yang besar itu dengan mohon belas kasih Tuhan. Dia tahu bahwa semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, tidak akan ada yang jadi. Dan bukti iman yang kedua adalah ketika perempuan itu datang menyembah Tuhan, sekalipun dia diproses dan diuji. Artinya bukti iman yang besar yang kedua adalah bahwa orang yang beriman besar, dia
dan menyembah Tuhan dalam situasi sulit sekali. Kemudian yang terakhir, bahwa perempuan itu membuktikan iman yang besar dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dia berkata, tetapi anjing itu juga makan lemah-lemah saja. Sekali lagi saudara, aplikasinya, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan yang besar, milikilah iman yang besar, dan bukti iman yang besar adalah bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti kedua, iman yang besar adalah datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit, dalam keadaan belum seperti yang diharapkan. Datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah lemah menyembah Tuhan. Sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi. Itulah bukti iman yang besar yang kedua. Yang ketiga, milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Biarlah saat ini iman saudara bertumbuh melalui perempuan firman Tuhan ini. Saudara, alamilah perkara besar di dalam kehidupan saudara. Iman yang besar di hadapan Tuhan. Sebelum kita tutup doa khotbah saya hari ini, mari kita puji bersama. Judul lagu siap perlihatkan. Doa lagu ini adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau kita dalam hidup, dalam iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau kita punya hidup dalam iman saja, seperti kanan perempuan kanan ini, aku yakin saudara semua berdiri, semua berdiri mengakui iman kita kepada Tuhan. Saat kau berfirman, Kami percaya ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
Bagaimana supaya kami mengalami mujizat Tuhan yang besar? Kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam iman yang besar. Bukti dari iman yang besar, kami sudah belajar juga bahwa bersandar sepenuhnya belas kasihan Tuhan. Teruslah memohonkan, menyembah Dia. Kami harus hidup dalam kelembahan hati. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami menolong, yang mengajari kami bagaimana kami hidup dalam iman yang besar. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber iman kami. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kami akan segala yang diberkati Tuhan dengan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bersama beliau mendengar firman Tuhan, dan memberkati pelayanan serta keluarga. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita bisa keluar dari sisi kiri dan kanan dan kembali melalui jalur tengah. Kita berikan sukacita dan kita akan pujian duka dalam hal ini.
Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami, biar kami boleh mempraktikkan iman yang besar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu Musa Nemli yang telah menyampaikan firman Tuhan, pakai dengan hikmat surgawi sebagai hamba-Mu, sebagai guru pengajar. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan ya Tuhan. Saat ini Tuhan sedang jemaat-Mu setelah memberikan persembahan tangga kepada kami, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan, pelayanan sedang jemaat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, letakkan persembahan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.